Nah, kalian tahu nggak sih apa itu boneka horta? Boneka horta merupakan boneka yang sudah diisi oleh media tanam dan benih. Alasan saya membuat boneka horta wet grass dikarenakan adanya problem-problem atau permasalahan di sekitar saya yang saya lihat. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat kucing yang makan rumput? Pada awalnya saya mengira kucing makan rumput itu dikarenakan sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan. Tetapi ternyata kucing makan rumput itu ada alasannya loh. Dikutip dari akun Animal Face, ada seorang sender yang bertanya bahwasanya kucingnya tiba-tiba memuntahkan benda asing, lalu ia panik. Nah, tweet tersebut dibalas oleh seorang akun anonim yang menyarankan bahwasalnya para pecinta kucing ataupun pemilik kucing untuk bisa menanam atau menyediakan wet grass. Ternyata wet grass sendiri itu baik untuk kucing. Selain untuk melancarkan pencernaan, ia juga bisa membantu kucing mengeluarkan herbal atau bulu-bulu kucing. Selain itu, vitamin yang dikandung oleh wet grass sendiri ada vitamin B, vitamin B2, dan B12 yang baik untuk kucing. Nah, mungkin solusinya udah ketemu teman-teman, tetapi ketika aku melihat konten-konten wet grass yang ada di TikTok, ada satu komen yang menyita perhatianku. Katanya ketika makan, kucingnya malah menyakar-nyakar, mengacak-ngacak akar dari wet grass tersebut. Tunggu dulu. Aku punya solusi. Aku memikirkan gimana sih caranya bisa menyatukan fungsi dari wet grass dengan media yang mudah ditanam bahkan fleksibel. Nah, ketemu nih, gimana kalau aku menyampurkan boneka horta dengan wet grass? Boneka horta ini selain memiliki fungsi sebagai penampung media tanam, tetapi juga bisa jadi fungsi estetika. Jadi bisa ditaruh di mana saja, rapi, dan sangat meminimalisir anabul kalian untuk mengacak-acak akarnya ataupun medianya. Seperti tagline-nya teman-teman, boneka horta ini rapi, bersih, dan fleksibel. Nah, sekarang apa sih yang ngebuat boneka horta wet grassku ini berbeda dengan wet grass lainnya? Boneka horta wet grassku ini tidak memerlukan ruang yang banyak, jadi bisa ditaruh di mana saja. Nah, sekarang kita masuk ke market planning dan analisis. Ngeliat kondisi pasar sekarang, belum aku temuin nih boneka horta yang ada wet grassnya. Jadi kita bisa menjadi pelopor. Nah, sekarang kita ngeliat kondisi lingkungannya. Banyak cat lovers, terutama di kota besar, nggak memiliki lahan, bahkan untuk menanam rumput. Menurut Gostatik, 6 dari 10 rumah tangga di Indonesia memiliki kucing loh. Dan menurut Kompas.com, melalui data, 47% orang Indonesia memelihara kucing, dan kucing menjadi hewan paling banyak dipelihara orang Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke entitas pemasaran. Di kelas 11 kita belajar 10 entitas, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 entitas saja. Yang pertama, organisasi cat lover di Indonesia sangat amat banyak seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, adanya media sosial. Media sosial dibagi menjadi dua, media sosial non-e-commerce seperti TikTok, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan kedua, media sosial e-commerce seperti Shopee dan TikTok, Tokopedia. Nah, yang terakhir itu ada orang di sini adalah influencer tentang kucing. Jadi di TikTok dan Twitter ada influencer yang akan kita endorse. Nah, sekarang kita masuk ke HPP teman-teman. Di HPP sendiri ada dua nih, ada variable cost dan fixed cost. Kita masuk ke variable cost teman-teman. Variable cost itu singkatnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjadi modal atau bahan baku. Nah, di sini ada 6 barang yang aku beli untuk boneka horta, mulai dari bahan baku hingga packaging. Nah, diakumulasi menjadi harganya 21.000. 21.000 itu bisa dibagi menjadi 3 barang. Jadi aku mengeluarkan 7.000 untuk bahan-bahan baku. Nah, kita tidak lupa ada biaya lain-lain seperti listrik, tenaga, dan air jikalau ada. Nah, untuk per barangnya sendiri itu harganya 2.000. Jadi diakumulasi menjadi 9.000. Nah, sekarang kita masuk ke fixed cost. Fixed cost singkatnya adalah biaya yang tidak akan berubah, mau banyak ataupun sedikit barang yang terjual. Sebelum aku masuk ke fixed cost, aku akan menjelaskan kapasitas operasional dan distribusi dari boneka horta wet grass. Untuk kapasitas operasional, tiap minggunya memproduksi sebanyak 2 kali. Setiap produksi menghasilkan 20 boneka horta, dan jika diakumulasi per bulannya menghasilkan 160 boneka horta. Nah, untuk penjualannya sendiri ada 5 boneka horta rata-rata terjual tiap harinya, dan jika diakumulasi tiap bulannya menghasilkan 150 boneka horta terjual. Untuk sistem distribusi, tiap 2 hari sekali aku mengantarkan paketku ke drop center terdekat untuk didistribusikan ke seluruh penjuru negeri.
Nah, fee cost-nya sendiri di sini adalah biaya operasional yang dikeluarkan dengan biaya admin Shopee yaitu 22.500 dan biaya kebersihan yaitu 25.000 dan diakumulasi menjadi 47.500. Nah, sekarang kita masuk ke HPP dengan rumus fixed cost ditambah variable cost dibagi jumlah produk dan didapatkan hasil 47.500 ditambah 1.350.000 dibagi 150 produk dan didapatkan hasil 1.397.500 dibagi 150 dan mendapatkan hasil 9,3.000 atau 10.000 jika dibulatkan. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk keuntungan dengan rumus biaya jual dikurang HPP. Biaya jualku adalah 15.000 dikurang 10.000 dan didapatkan 5.000. 5.000 ini adalah 50% dari HPP yang sudah ditetapkan tadi. Jadi 5.000 ini dikali 150 atau banyaknya jumlah barang yang terjual dan didapatkan hasil 750.000. 750.000 ini merupakan keuntunganku selama 1 bulan. Nah, sekarang kita masuk ke BAP atau break even point dengan rumus total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel didapatkan hasil 47.500 dibagi 5.000 dan didapatkan hasil 9,5 dibulatkan menjadi 10 produk. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke presentasi yang terakhir. Ada SWOT. Strength-nya sendiri atau kekuatan dari boneka Horta ini adalah rapi dan fleksibel. Bisa ditaruh di mana saja, tidak memerlukan ruang yang banyak. Jadi cocok untuk masyarakat perkotaan. Nah, kita masuk ke peluang dari boneka Horta ini. Banyaknya cat lover dari data dan riset, dan kita sebagai pelopor, ini sangat menguntungkan bagi boneka Horta Wheatgrass. Perlu banyak improve dari segi formula, dan kurangnya modal salah satu yang menjadi kelemahan boneka Horta ini. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan boneka Horta. Karena boneka Horta ini masih dalam tahap bisnis plan, jadi perlu banyak pengembangan dan Nah, terakhir kita masuk ke threat atau ancaman dari boneka Horta ini. Ketika sedang tren, biasanya orang Indonesia gampang untuk nge-copy dagangan orang lain. Ini sangat merugikan bagi business owner. Lalu yang kedua, adanya potensi waste. Setiap barang yang digunakan pasti memiliki jangka panjang pemakaian. Boneka Horta pun ini sama. Jadi ketika jangka panjang itu sudah selesai, boneka Horta ini akan menjadi waste. Nah, seperti yang tadi aku bilang, karena masih tahap pengembangan, jadi aku belum tahu nih formula apa yang cocok untuk bisa meninggalkan waste yang sedikit ataupun sama sekali tidak ada. Nah, tidak terasa teman-teman, presentasi saya sudah sampai di tahap closing. Cukup sekian presentasi saya. Semoga presentasi saya bisa meninggalkan ilmu dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Serta saya juga berterima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi saya dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih untuk para guru penguji yang berkenan pada kesempatan kali ini untuk bisa menguji presentasi saya hingga selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.